Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Karena kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk, habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Tokoh ini unik karena pandangan-pandangan terkait dengan beliau ini selalu berbenturan dan bahkan memunculkan permusuhan hebat di dunia ini. Sebagian orang mengatakan bahwa Atatürk itu adalah orang yang jahat luar biasa, seorang radikalis sekuler yang menghancurkan kekhalifahan Islamiyah sedemikian jahatnya sampai makamnya sampai sekarang berbau busuk. Ya tentu saja itu berita hoaks ya, mungkin itu terinspirasi dari film Azab. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal itu bagaimanapun adalah seorang pendiri negara modern yang menyelamatkan Turki dari zaman kegelapan. Seandainya dia tidak pernah ada, maka tidak ada Turki yang disegani seperti yang kita kenal sekarang. Turki sekarang adalah salah satu negara yang paling hebat di dunia, dan itu muncul sebab Mustafa Kemal yang mempeloporinya. Welcome to our channel. Turki yang dahulunya tanah kekhalifahan selama ratusan tahun runtuh dengan hadirnya seorang Mustafa Kemal Atatürk. Bapak bangsa Turki menjadi gelar yang disematkan kepadanya atas apa yang telah ia lakukan. Ia dikenal dengan aksinya merevolusi Turki secara besar-besaran dengan menjadikan negeri 1000 masjid ini menjadi bangsa yang lebih modern yang dapat melepaskan diri dari penjajahan. Untuk lebih mengenalnya, Data Fakta telah merangkumnya dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Karir militer yang sukses. Mustafa Kemal Atatürk lahir dengan nama Ali Riza Oglu Mustafa atau Mustafa bin Ali Riza pada 19 Mei 1881 di Salonika yang sekarang bernama Thessaloniki Yunani dalam Kekaisaran Ottoman. Melansir laman kompas.com, ayahnya Ali Riza Effendi merupakan seorang perwira milisi dan juga pedagang kayu, sementara ibunya bernama Zubeide Hanim. Ibunya ingin ia masuk sekolah agama, sedangkan ayahnya ingin anaknya menjadi pedagang. Namun tanpa pertimbangan orang tuanya, ia masuk sekolah militer yakni SMA Militer Monatsir pada 1896. Hingga pada Januari 1905, ia lulus dari perguruan tinggi militer Ottoman Konstantinopel. Setelah lulus, ia dinobatkan menjadi kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah. Pada Juli 1908, dia terlibat dalam revolusi Turki muda yang berhasil menjungkalkan Sultan Abdul Hamid II dan memulihkan konstitusi monarki. Saat Ottoman terjun ke kancah Perang Dunia, ia menjadi komandan divisi ke-19. Berkat strategi tempur dan keberaniannya, ia berhasil membantu menggagalkan invasi sekutu ke Dardanella pada tahun 1915 dan mendapatkan promosi hingga perjanjian Mudros diteken pada tahun 1918. Hingga setahun kemudian, Atatürk mengatur berlangsungnya pemberontakan.
ia menginginkan kemerdekaan untuk Turki saat perjanjian Sevres yang membuat Ottoman terbagi. Parlemen Turki saat itu harus mengatur gempuran yang dilakukan oleh Yunani serta Armenia. Serangan tersebut berakhir saat Ataturk berhasil menekan Traktat Lausanne pada 29 Oktober 1923. Meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Ataturk adalah sebuah nama yang menjadi dalang dalam penggulingan Khilafah Utsmaniyah atau lebih dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman di dunia barat. Dalam proses peralihan yang dramatis dari model kesultanan ke republik, tidak ada tokoh politik yang lebih penting dan populer selain pemimpin kelompok revolusioner Mustafa Kemal Ataturk. Mengutip Tirto.id, dalam waktu yang cukup singkat, Ataturk membangun Turki yang sekuler, progresif, dan modern. Pencapaian politik itu membuatnya masuk dalam jajaran tokoh politik dunia paling penting di abad 20. Salah satu keputusan paling fenomenal yang diambil di masa awal Republik Turki berdiri yaitu mengajukan 3 tuntutan yang diterima oleh parlemen. Pertama, ia meminta dibubarkannya Departemen Hukum Kanonik. Pembubaran departemen tersebut menjadi tanda hilangnya segala aturan yang berdasarkan hukum agama. Kemudian ia meminta dunia pendidikan diatur secara tunggal yang membuat sekolah-sekolah agama dicabut izinnya. Hingga permintaannya yang ketiga begitu mengejutkan. Ia menuntut agar khilafah dibubarkan. Tuntutan ini tentunya menghasilkan sejarah baru yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1924. Turki Utsmani, salah satu kekhalifahan Sunni Islam tertua dan terbesar, resmi dinyatakan bubar. Setelah itu Ataturk sendiri menuliskan konsep konstitusi bagi republik barunya. Rancangan ini mengambil bentuk presidensial ala Amerika Serikat yang dikombinasikan dengan sistem parlemen Eropa yang dianggapnya hebat. Mendirikan Republik Turki. Sosok Mustafa Kemal Ataturk tentunya tidak bisa dilepaskan dalam sejarah panjang Turki hingga saat ini. Ia telah berhasil mendirikan Republik Turki modern sekuler hingga ia disebut sebagai Bapak Turki. Republika.co.id melaporkan pada tanggal 23 April 1920, Majelis Besar Nasional Pemberontak Turki didirikan dan Ataturk terpilih menjadi kepala pemerintahan dan ketua parlemen. Hal ini membuatnya dapat mengadopsi undang-undang yang ditujukan untuk mengalahkan pendudukan asing. Pertempuran kemerdekaan Turki dimulai pada tanggal 15 Mei 1919 dan berlangsung hingga tahun 1923 yang mengarah pada kemerdekaan Turki, sehingga Republik Turki didirikan pada tanggal 29 Oktober 1923. Pada waktu itu Turki berisikan masyarakat pedesaan, petani, dan masyarakat tradisional di mana agama memainkan peran yang sangat penting. Maka reformasi ini dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan kepada rakyat daripada harus digapai secara sukarela. Mustafa Kemal Ataturk pun menjadi presiden pertama Turki sejak tahun 1923 hingga tahun 1938. Pemujaan pribadi terhadapnya telah dibangun sejak berdirinya Republik Turki. Patung dan fotonya tersebar di seluruh negeri dan bahkan jika ada yang mengkritik pemerintahan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dianggap sebagai pengkhianat Islam. Masa pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk membawa kontroversi besar sebab ia dianggap sebagai pengkhianat umat Islam. Seperti yang dilansir Grid.id, bagi kelompok Islamis Turki, Hagia Sophia kembali dijadikan masjid untuk menandai mimpi lama mewujudkan kembali simbol kejayaan Ottoman. Namun hal ini bertentangan dengan ide bapak bangsa Turki, yakni Mustafa Kemal Ataturk. Bagi sebagian orang, Ataturk dianggap berjasa besar, tapi bagi sebagian lainnya, ia justru dianggap penghancur. Terinspirasi dari barat, ia menutup pengadilan dan sekolah agama hingga melucuti pemimpin agama dari otoritas mereka. Bahkan, ia juga melarang penggunaan vest dan aksara Arab, serta menerapkan aturan pelarangan penggunaan hijab. Dari sudut pandang Islam, sosok Ataturk
tidak diragukan lagi adalah orang yang berperan penting mengakhiri kekhalifahan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Penghargaan hak perempuan. Ataturk memang dikenal sebagai pemimpin yang telah mengubah pola hidup tatanan bangsa Turki. Tidak hanya ditandai dengan berdirinya bangsa Turki sebagai republik, tetapi beberapa kebijakannya benar-benar membuat perbedaan signifikan dari sistem pemerintahan sebelumnya. Serupa yang dilansir dalam tirto.id, keberhasilan meredam berbagai konflik lain membawa Ataturk menjadi penguasa yang berdaulat, membawa Turki lebih sekuler. Kebijakan tersebut berdampak pada kaum perempuan di Turki. Ia melarang penggunaan cadar, melarang poligami, dan mewajibkan seluruh pernikahan diatur dalam hukum sipil. Bahkan pada tahun 1934, perempuan diberikan hak politik untuk ikut memilih dalam pemilu. Setelah aturan ini berlangsung, sebanyak 18 perempuan berhasil terpilih menjadi anggota parlemen Turki pada 6 Februari 1935. Revolusi sosial besar-besaran berupa penghargaan kepada hak perempuan ini tercatat 10 tahun lebih cepat dari negara-negara besar di Eropa. Hoaks kematian presiden. Presiden Turki pertama Mustafa Kemal Atatürk telah meninggal pada 10 November 1938. Cerita wafatnya petinggi militer ini beredar di sosial media. Melansir liputan6.com, dalam cerita tersebut dikabarkan bahwa Atatürk meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ia disebut-sebut mengidap beberapa penyakit seperti kulit, jantung, dan darah tinggi. Setelah ditelusuri, cerita kematian Mustafa Kemal Atatürk yang viral di Facebook ternyata tidak benar. Di tahun 1937, Atatürk mengalami penurunan kesehatan dan setahun setelahnya ia dibawa ke Yalova karena menderita penyakit serius, hingga membuatnya kembali di Istanbul untuk menjalani perawatan, di mana dokter mengatakan bahwa ia menderita sirosis di levernya. Selama perawatan ia kembali mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, namun ia meninggal di usianya yang ke-57 di Istana Dolmabahce. Atatürk dimakamkan di Museum Etnografi Ankara. Pada 10 November 1993, 15 tahun setelah kematiannya, ia kemudian dipindahkan sarkofagus seberat 42 ton. Sarkofagus tersebut berada di Mausoleum Anıtkabir yang berada di wilayah Ankara. Itulah tadi semua fakta dari seorang revolusioner yang telah membawa Turki menjadi republik seperti sekarang, dengan beragam kontroversi kepemimpinan yang menuai pro dan kontra.